Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hari Nugraha, wakilan dari PLN. Yang saya hormati juga adalah Ketua YPK PLN serta jajarannya yang hadir di dalam online. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa yang hadir, yang ikut offline dan juga yang mengikuti secara online. Selamat datang di Institut Teknologi PLN. Perkenankan saya untuk menyampaikan kuliah perdana atau barangkali sambutan pada acara Karisma Gemilang ini. Slide-nya tolong disampaikan. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi hari ini bahwa saudara sudah berada di Institut Teknologi PLN, di mana Institut Teknologi PLN ini sudah bertransformasi di tahun 2020 yang tadinya STT PLN berubah menjadi Institut Teknologi PLN. Saudara bisa lihat tentang situasinya bahwa, oke, next slide. Inilah gambaran daripada kampus kita ini. Kemudian langsung masuk ke next slide. Yang saya ingin sampaikan pertama adalah visi. Tentu bahwa hampir semua perguruan tinggi mempunyai visi yang kuat yang menjadi panutan atau arah daripada tujuan dari perguruan tinggi tersebut. Kita mempunyai visi yaitu menjadi perguruan tinggi yang berkelas internasional, modern, mandiri dan unggul di bidang energi dan teknologi yang berwawasan lingkungan. Pada slide ini yang paling utama yang ingin sampaikan adalah saudara lihat namanya tata nilai. Di sebelah kiri ada ITPLN, integritas. Kita harus selalu jujur dan lurus memperjuangkan dan mempertahankan kebenaran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak boleh dibohong, tidak boleh bohong terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian kita harus terpercaya, memberi manfaat yang terbaik bagi kepentingan masyarakat dan pengguna. Itu adalah fungsi kita. Kemudian profesional, bekerja dengan sepenuh keahlian dan bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan. Termasuk sudah di dalam perkuliahan juga sudah harus melakukan profesionalisme. Jangan nyontek bahasanya. Kemudian luhur budi, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Dan terakhir adalah nasionalis, menjaga identitas dan nama baik bangsa Indonesia. Semuanya disingkat ITPLN. Jadi pentingnya saudara-saudari kuliah di Institut Teknologi PLN ini adalah lihat ITPLN, integritas, terpercaya, profesional, luhur budi dan nasionalis. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan, next slide, organisasi ITPLN. Mohon kalau ada ininya, ini saya perkenalan pertama Pak Lukman, silakan Pak Lukman berdiri. Pak Lukman ini Wakil Rektor Bidang Akademik. Kemudian terima kasih Pak Lukman. Kemudian silakan Pak Aksan, Wakil Rektor 2 Bidang SDM dan Keuangan. Dan selanjutnya Bu Erlina, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Sarana. Kemudian adalah Pak Sucipto, Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama dan Usaha. Terima kasih. Berikutnya juga saya panggilkan Dekan Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan. Silakan berdiri. Silakan berdiri Pak Dami. Silakan Pak Dami. Kemudian Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan atau FTK, silakan Pak Abdul Rahman. Kemudian berikutnya Fakultas Telematika Energi dan Ketenagalistrikan, Bu Melia, silakan Bu Melia. Kemudian Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi FTB. Jadi 4 ini adalah menjadi para dekan. Saudara kalau melihat nama fakultas ini, memang kita berbeda. Berbeda dengan barangkali perguruan tinggi khususnya di Indonesia. Di situ lihat ada Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan FKET yang tentu spesialis di ketenagalistrikan dan energi terbarukan yang sekarang ini di Indonesia sedang berkembang.
Kemudian ada lagi Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan (FTIK). Jadi kita tahu bahwa energi dan teknologi itu membutuhkan dukungan atau pengembangan sebagai bagian dari infrastruktur, dan tentu harus kita kembangkan berdasarkan kewilayahan, sehingga kita menggunakan FTIK ini sebagai fakultas. Kemudian adalah Fakultas Telematika Energi dan Ketenagalistrikan (FTEN) yang tadinya adalah informatika, tapi kita kembangkan menjadi telematika energi dan ketenagalistrikan. Kemudian yang keempat adalah Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi. Di situ ada teknologi dan bisnis energi. Memang karena ke depan ini energi adalah sebagai fundamental kehidupan dunia, dan di berikutnya ada ketenagalistrikan, maka kita merasa harus masuk menjadi salah satu perguruan tinggi yang mengembangkan teknologi dan bisnisnya di dalamnya. Next slide. Mohon maaf, mungkin saya juga di situ ada program Pascasarjana, sementara ini masih dijabat oleh Pak Dami. Sebentar lagi nanti ada pergantian, karena Pak Dami tadinya program Ketua Kaprodi Pascasarjana, sekarang menjadi Dekan, nanti ada pergantiannya. Kemudian juga ada Lembaga Pengabdian pada Masyarakat, Pak Indrianto. Kemudian ada Lembaga Terapan, Pak Sabto Yuno, dan Lembaga Inovasi dan Inkubator Teknologi. Nah, saudara-saudara, next slide tadi bahwa alhamdulillah saudara boleh berbangga hati, termasuk saya juga, dan semua sivitas akademika berharap berbangga hati bahwa tahun ini kita diberkati atau kita mendapatkan meraih peringkat keempat sebagai PTS terbaik dan ke-17 terbaik di seluruh Indonesia, perguruan tinggi di Indonesia, versi THE Ranking 2021. Bahwa THE Ranking banyak ada beberapa rankingan dunia seperti Webometric, juga ada yang dari China, Jiatong, juga ada dan sebagainya, bahwa THE Ranking ini ada kriteria berdasarkan dari PBB, sehingga kita boleh berbangga hati bahwa ITPLN menjadi di perguruan tinggi menjadi peringkat keempat. Saya kira kita patut berbangga untuk itu, tepuk tangan untuk ITPLN. Berikutnya next slide, tolong sampaikan. Bahwa Institut ITPLN ini sejak berdirinya tahun 94 berdiri namanya UTK dulu, jadi PLN membangun namanya UTK, Unit Pendidikan Pelatihan Teknologi Kelistrikan, lalu dikembangkan di tahun 98 menjadi Sekolah Tinggi Teknik PLN atau disebut STT-PLN, dan pada tahun 2020 bertransformasi kita sebut, karena PLN pun melaksanakan transformasi, kita juga ikut bertransformasi menjadi Institut Teknologi PLN. Yang kampus utamanya adalah di sini. Ya, saya katakan ada kampus utama. Nanti karena kita berharap tahun depan sudah ada kampus pengembangan. Ada di sini, kita ada di Duri Kosambi Kembangan. Kalau sudah lihat di sebelah kanan itu, jumlah mahasiswa saat ini kita lebih daripada 3.300, sebetulnya ditambah saudara harusnya menjadi 4.000 kali. Ya, tapi dikurangi yang lulus tahun ini, jadi masih sekitar 3.500-an totalnya yang terdistribusi dari 7 prodi, terhadap 7 prodi. Kemudian juga kelulusan kita udah lebih daripada 9.000, mendekati 10.000, ditambah sekarang ini kurang lebih 700-an kalau tidak salah, kita akan mendekati 10.000. Jadi saudara-saudari semua mempunyai senior atau mempunyai alumni sekitar 10.000. Jadi berkumpullah atau berkomunikasilah dengan para senior saudara. Kemudian next slide bahwa kita ada rencana pengembangan prodi. Tahun ini kita mengajukan kepada Dikti sebanyak 8 prodi. Tadinya kita hanya punya 7 prodi. Insya Allah tahun depan kita tambah 8 prodi menjadi 15 prodi. Dan kalau sudah lihat di slide ini adalah program studi itu tambahannya di sebelah kanan. Jadi FKET atau Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan akan menambah khusus spesial di teknik tenaga listrik dan ditambah teknik sistem energi. Di mana energi terbarukan ada di dua-duanya. Kemudian yang berikutnya Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi nambah 2, kita nambah teknik industri, Pak Hari kita nambah teknik industri dan kemudian kewirausahaan atau disitulah bisnis energi kita bangun. Dan itu jelas bahwa karena kewirausahaan atau bisnis energi penerimaannya boleh dari non-IPA. Saya kira ada juga yang sudah masuk sistem informasi dan non-IPA. Kemudian ada dari Fakultas Telematika Energi, yaitu tambahannya sistem informasi dan rekayasa sistem komputer. Ini kita tahu bahwa ini semuanya ini kita menghadapi
industri 4.0. Jadi kita menganut atau kita mau tidak mau harus mengikuti industri 4.0, sehingga tambahan ini adalah bagian daripada kita menghadapi semua. Kemudian yang Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan itu menambah teknik lingkungan dan pengembangan kewilayahan atau geografi. Kalau sudah lihat Bapak Ibu sekalian bahwa konstruksi ini melihat, saya katakan tadi bahwa kita akan menghadapi ke depan. Yang jangan lupa yang ke depan itu di bidang energi ada namanya transisi energi. Bahkan mungkin juga adalah transisi teknologi yang semakin berubah. Sehingga garis-garis batas-batas antara satu prodi dengan prodi yang lain itu lama-lama akan semakin dekat. Tidak lagi ada garisnya jelas, tapi makin abu-abu. Itu adalah kita menghadapi industri 4.0. Jadi saudara jangan melihat, jangan mencoba mencari mengkotak-kotakan. Saudara harus mampu melakukan, mempelajari seluruh wilayah, memahami, tetapi ada satu yang fokus yang saudara pelajari, yaitu di prodi yang saudara pilih. Kemudian kita juga ada program Pascasarjana, next, yang saat ini kampusnya ada di Lebak Bulus, di mana bahwa Pascasarjana ini kita juga lagi menyiapkan apabila saudara semua ingin langsung melanjutkan, gitu. Jadi sudah melanjutkan ke S2 bisa kita lakukan. Jadi dengan cepat akan menjadi ada prioritas buat saudara-saudara untuk mendapatkan melanjutkan ke S2. Dan dia mempunyai atau S2 program Pascasarjana ini mempunyai 3 konsentrasi. Pertama, energi ketenagalistrikan, konsentrasi energi dan ketenagalistrikan. Kemudian kedua adalah konsentrasi ekonomi dan bisnis ketenagalistrikan, ini ya yang termasuk baru. Yang ketiga adalah konsentrasi energi terbarukan dan sistem jaringan cerdas. Saudara, next slide, tolong sampaikan bahwa inilah sebaran pekerjaan alumni. Ya, alumni kita ini cukup banyak, dan kalau menurut informasi yang saya dapat, yang masuk ke PLN itu hampir sampai 2000-an Pak Hari saya dengar. Alhamdulillah bahwa kita bagaimanapun juga kita dari TPLN tanpa privilege khusus bahwa lulusan langsung terima, tidak, tapi bahwa karena kita itu adalah mempunyai fondasi energi dan teknologi, dan kita juga adalah dari ITPLN, maka kekuatan kita itu adalah bahwa apa yang dibutuhkan oleh PLN adalah ada di kita di sini. Kemudian next slide ada profil alumni. Ini senior-senior saudara cukup alhamdulillah ada tersebar, ada di Medco Power, ada di PT Garuda, bahkan di Pertamina, walaupun Pertamina punya universitasnya. Kemudian ada di PLN sendiri, tadi saya sampaikan di PLN, bahkan di anak perusahaan PLN, di Icon Plus, ada juga di IPP atau listrik swasta dan lain sebagainya. Saudara bisa lihat bagaimana bahwa lulusan kita tersebar baik. Lalu pertanyaannya mungkin berikutnya, next slide, bahwa apa keunggulan ITPLN sehingga alhamdulillah kita menjadi peringkat keempat. Pertama adalah kurikulum. Kurikulum kita ini disesuaikan dengan kebutuhan industri. Kita realis, kita melihat bahwa apa kebutuhan industri. Itulah yang kita bangun kurikulum, termasuk di dalamnya silabus. Dan kemudian jangan lupa bahwa dosen kita ini adalah bukan hanya akademisi, tetapi juga ada yang bersifat praktisi. Sehingga masalah-masalah lapangan banyak mereka yang kuasai. Jadi saudara bisa mendapatkan itu semua bukan hanya teoritis istilahnya, tetapi juga secara praktisi. Dan kemudian kita mempunyai, kalau kita lihat ke bawah, keunggulan kita, fasilitas laboratorium yang barangkali di perguruan tinggi negeri pun tidak ada. Tapi di PLN ada. Nanti saya sampaikan di berikutnya. Jadi kita termasuk laboratorium yang lengkap di bidang ketenagalistrikan. Kemudian apalagi keunggulan kita? Keunggulan kita adalah bahwa saudara besok lulus harus mempunyai pendamping ijazah. Apa pendamping ijazahnya? Yaitu Microsoft Office Specialist, MOS, wajib saudara mempunyai. Kemudian yang kedua, English Proficiency, bahasa Inggris. Dan ketiga adalah sertifikat kompetensi. Ingat di Undang-Undang Ketenagalistrikan nomor 30 tahun 2009, bahwa setiap tenaga kerja di bidang ketenagalistrikan harus memegang sertifikat kompetensi. Dimanapun juga. Nah, sehingga alhamdulillah bahwa kita, bahkan kita mempunyai, kita sebut afiliasi saja,
bahwa ada namanya PT STT yang PT STT ini dibangun oleh karena ada STT PLN, ya. Karena kebutuhan akan sertifikasi, maka PT STT ini ditunjuk oleh pemerintah dan sebentar lagi diakreditasi untuk melaksanakan sertifikat kompetensi. Jadi saudara tidak susah lagi untuk melakukan sertifikat kompetensi. Kemudian apa laboratorium kita? Coba lihat ke laboratorium. Saya percepat aja laboratorium ini karena kalau tidak jangan kelamaan. Pertama adalah kita lihat kita mempunyai namanya ini yang tidak ada dimanapun juga. Barangkali di Indonesia jangan-jangan satu-satunya. Seingat saya pernah kemana-mana ke beberapa perguruan tinggi, bahkan perguruan tinggi negeri, PLTU atau pembangkit tenaga uap PLTU mini. Bahkan sekarang akan dikembangkan bahwa dia akan coba suplainya bukan hanya dari batu bara, tetapi juga adalah suplainya dari waste atau sampah atau dari biomas. Sudah bisa meneliti semua bagaimana kita biomas apa saja yang ada di Indonesia ini akan menjadi bagian akan kita konversi menjadi entah pellet atau apa kita sebutnya kadang RDF lalu menjadi menjadi bahan bakar daripada PLTU mini. Jadi kalau saudara kemana-mana nggak ada. Saudara beruntung bahwa saudara masuk ke ITPLN. Kemudian kita juga punya lab teknik tegangan tinggi yang terus dikembangkan. Kemudian juga kita mempunyai, next slide tolong. Mungkin cepat saja, lab teknik tegangan tinggi. Kemudian next slide lagi, ada lab pembangkitan dan distribusi. Ini pun tidak ada. Ini sepertinya sederhana aja lab pembangkitan distribusi, tetapi tidak ada di lab-lab lain. Ya lab lain itu hanya bersifat simulasi atau model. Tapi kita real, saudara bisa tahu PLTD yang sebenarnya seperti apa sih ini. Kita ada semua PLTG, ada kita semua. Panel-panel yang sebenarnya ada di sini. Bahkan kalau saudara lihat ke belakang di situ ada pemipaan, pipa-pipa buat baik pipa air untuk pembangkitan dan sebagainya. Kemudian next slide juga kita punya lab gasifier, ini yang konversi dari waste, dari sampah dikonversi menjadi pellet atau menjadi RDF semua, kemudian digasifikasi, ya, bahan bakar tersebut itu digasifikasi menjadi gas dan gas itu menjadi bahan untuk pembangkit listrik tenaga gas. Jadi mulai dari sampah sampai ke listrik ada kita punya fasilitasnya. Bahkan di belakang kalau sudah lihat kita kembangkan khusus untuk itu. Karena ITPLN harus menjadi salah satu ujung tombak untuk pengembangan yang dikembangkan oleh PLN co-firing. Kemudian kita punya PLT Bayu ada di depan juga, walaupun karena angin di sini angin-anginan, maka jadi muternya pun tidak terlalu ini. Kemudian kita punya trafo yang saudara lihat bahwa kalau saudara datang ke UI, misalkan saya berangkatnya dari UI, saudara bisa ke ITB, nggak ada kita punya yang namanya trafo, fisik yang sebenarnya. Ya, kita punya. Kita juga ada bahkan untuk praktek itu namanya overhead kabel. Bahkan kita lagi nyiapkan juga untuk transmisi semuanya. Jadi kita real. Kita punya kekuatan itu semua. Next slide. Kemudian juga ada inilah bengkel mesin. Kita lihat saudara yang dari mesin bisa dengan fluence. Saya kira dengan real bahwa inilah yang saudara lakukan sehari-hari besok di dalam pekerjaan saudara. Kemudian kita tidak kalah juga kita punya PLTS. Dan ketika PLTS ini tahun 2018 saya lihat saya menjadi ketua atau rektor di sini, bahwa saat itu barangkali perguruan tinggi negeri yang punya PLTS yang kurang lebih 14 KW ini adalah ITPLN, dan saya masih ingat adalah Udayana. Sekali lagi saya dari UI belum punya waktu itu, tapi sekarang semua berkembang, hampir semua perguruan tinggi punya. Tapi kita masih tetap 14 KW, tapi harapan ke depan kita kembangkan. Tapi kita di Jogja ada UTK itu untuk praktek. Di Jogja juga di Kepurun ada anak perusahaan afiliasi dari YPK, kita pasang juga PLTS di sana. Jadi suatu saat saudara ke Jogja, saudara bisa juga melihat PLTS kita di sana. Kemudian next slide kita lihat, kita percepat aja laboratorium komputer. Kemudian ini cukup lengkap, nanti ada pengembangannya. Kemudian ada juga laboratorium beton yang dari sipil, ada laboratorium hidrolika, laboratorium mekanika tanah. Insya Allah hari ini juga kita sedang memesan software untuk pemodelan. Kemudian next slide. Pengembangan laboratorium ini ada kita sebenarnya laboratorium pembangkit listrik mikrohidro itu bukan pengembangan, kita sudah ada. Bisa, sudah pakai lihat.
Nah ini pun adalah spesialis atau di lab di perguruan tinggi negeri lain nggak ada, atau perguruan tinggi swasta apalagi nggak ada. Hanya kita yang punya pembangkit listrik mikrohidro yang betul-betul mikrohidro, gitu ya. Kemudian kita juga sedang membangun, insya Allah tahun ini adalah virtual reality. Kita akan mengembangkan virtual reality. Bagaimana saudara bisa melihat situasi, misal pembangkit itu dengan sudah memakai apa namanya kalau alat itu yang sudah biasanya buat games itu, sudah bisa merasa masuk di dalamnya. Nah itu dikembangkan oleh F10. Kemudian kita juga tidak mau kalah dengan electric vehicle. Seminggu yang lalu kita launching electric vehicle atau kendaraan listrik buatan dari dosen dan mahasiswa kita. Dan kita terus akan mengembangkan. Yang sudah senang untuk mengembangkan ini silakan meriset, ini kita buka semua. Kemudian laboratorium DC House ini juga karena ke depan tegangan DC ini akan semakin berkembang. Kemudian apalagi pusat riset next, coba lihat pusat riset kita punya, inilah harapan kita bahwa ke depan ini the future is smart power, smart grid dan smart building. Jadi saudara harus kita membangun adalah seluruh kecerdasan peralatan, termasuk di balik itu ada kecerdasan kita sebagai manusia pun harus menghadapi situasi ini, harus cerdas. Jadi inilah ke depan yang saudara lihat slide-nya itulah bahwa ke depan di dunia akan seperti ini. Saudara mungkin baca di koran bagaimana rooftop itu dengan masif dikembangkan di dunia dan bahkan di Indonesia. Maka ini yang akan terjadi. Jadi kita tidak boleh ketinggalan. Kemudian waste to energy, saya sampaikan labnya di belakang, ini cukup besar, ini akan menjadi salah satu pusat riset kita tentang konversi biomas sampah menjadi material atau menjadi listrik. Kemudian ini contoh kegiatan yang kita lakukan di Klungkung, next slide, inilah waste to energy, next slide, ini kita contoh mulai dari istilahnya kita menemukan bersama-sama dengan teman di Bandung bahwa kita ada namanya proses peyeumisasi. Mohon maaf karena mungkin kayak saya orang Sunda kali, jadi namanya proses peyeumisasi. Jadi ada proses peyeumis sampah, kemudian proses pengolahan sampah menjadi pelet, proses pencetakan pelet sampah, dan proses gasifikasi. Kita sudah kuasai teknologi ini. Ini sebagai next slide lagi, sebagai gambaran bagaimana pelet sampah 16 kg bisa menghasilkan 16 kWh per jam listrik. Next slide. Kita juga punya pusat penelitian dan pengkajian energi baru terbarukan. Ini juga adalah anggotanya selain dosen juga mahasiswa boleh. Kemudian kita kembangkan juga namanya Smart Energy Center. Next slide, tolong. Ya, di sini kuncinya Smart Energy Center ini kita tahu bahwa smart grid itu adalah salah satu komponen di dari pengembangan smart itu adalah EMI namanya. EMI itu adalah Smart KWH Meter. EMI itu Advanced Metering Infrastructure. Dan sekarang saya kira teman-teman di PLN juga sedang coba menjajaki untuk ini. Kita kerjasama dengan Korea untuk pengembangan Smart Energy Center ini. Dan kita sudah lakukan, kalau sudah lihat ke lantai bawah, di bawah ini Pak Hari kita punya ada Lab Smart Energy Center. Mungkin barangkali nanti Pak Hari kalau cukup waktu keliling mungkin ditemani oleh saya nanti untuk melihat nih. Kemudian kita juga next slide riset pengaman strum, ini juga kerjasama dengan Korea. Kita kembangkan pengaman strum, yaitu kalau kita ada banjir itu kena listrik berbahaya. Kemudian kebetulan sirkuit breakernya tidak bekerja, maka bahaya, banyak kejadian. Nah, dengan menggunakan pengaman strum ini tidak ada lagi masalah strum ini. Ini adalah salah satu bagian dari pengembangan kita. Kemudian pusat riset kendaraan listrik, next slide, kita lihat nih, seperti lihat disampaikan tuh, bahkan kita selain kita membuat kendaraan listrik juga kita adalah mencoba namanya swap engine. Jadi bayangkan ada 113 juta kendaraan atau lebih tepat motor, ya motor yang berbahan bakar bensin. Bensin 113 juta di Indonesia, 28 juta kendaraan mobil. Besok kita, saudara kalau baca di koran, ke depan ini kita sedang masuk ke dalam era electrical vehicle. Pak Jokowi minggu lalu, 2 minggu yang lalu minta groundbreaking untuk baterai untuk electric vehicle. Diharapkan 2 tahun lagi karena baterai kita mempunyai resources, punya ininya. Sehingga serius ternyata Indonesia untuk mengembangkan electric vehicle. ITPLN tidak boleh ketinggalan. Salah satu mungkin tidak
begitu gampang merubah dari masyarakat harus membeli kendaraan listrik, tapi salah satu namanya swap. Jadi motor dilepas engine-nya, kemudian diganti dengan motor listrik. Dan kita sudah lakukan dengan baik. Dan itu sedang dilakukan, regulasinya sudah ada, dia akan dikeluarkan oleh industri. Jadi sudah punya motor berbahan berbahan bakar bensin, lalu ingin diganti dengan listrik, aturannya sudah ada, nomor rangkanya masih tetap, mungkin nomor motor listrik yang berbeda. Inilah ke depan. Kemudian kita next slide bahwa kita juga punya LPPM ini, tadi saya sampai LPPM ini bayangkan, ini mengelola hibah, hampir 100 hibah. Jadi TPLN itu mengeluarkan dana untuk dosen dan mahasiswanya melakukan riset dananya. Memang tidak banyak, berkisar 20 sampai 50 juta per riset. Kita mengeluarkan 100 riset. Di samping itu juga kita mendapatkan hibah dari eksternal seperti dari Dikti, Ristek, dan dari LPDP. Kita juga dapat masuk. Jadi banyak kegiatan riset yang ini. Kemudian ini dikelola oleh LPPM. Kemudian juga berikutnya mengelola hibah pengabdian pada masyarakat. Mungkin mahasiswa suatu saat bisa ikut bersama dosennya mengabdi kepada masyarakat, membangun, contohnya sederhana dalam membangun solar cell untuk kepentingan masyarakat desa mendapatkan listriknya. Kemudian kita juga saya menyampaikan dengan bangga, kita mempunyai 7 jurnal. 4 sudah mendapatkan Sinta 4. 2 insya Allah dalam tahun ini atau paling lama tahun depan masuk juga menjadi Sinta 4. Itu ada Sinta 4 itu ukuran. Memang yang paling baik Sinta 1. Tapi kita sudah cukup, kita punya 7 dan peminatnya cukup banyak untuk mengisi jurnal tersebut. Dan yang terakhir juga yang baru, belum 1 tahun kita punya majalah elektronik, namanya kita Sinergi Mas. Jadi saudara bisa meminta kepada senior atau kepada dosen saudara untuk seperti apa Sinergi Mas ini. Kemudian kita lembaga terapan kita, next slide, bekerja sama dengan banyak, baik PLN dan lain sebagainya. Kemudian next slide-nya bukan itu Haki. Kemudian juga kita silakan next slide juga kita bawa. Next slide adalah tadi yang Hakinya terbalik. Kita juga menjadi sentra hak cipta kita. Pendaftaran paten ini bisa kita di sini di TPLN. Dari luar pun bisa kita ke sini, apalagi orang dalam. Jadi kita memang mendorong paten-paten itu. Mungkin Pak Hari juga misalkan PLN akan mendaftarkan paten, kita bisa uruskan karena kita sudah ditunjuk oleh Kemenhukam untuk menjadi mengurus paten tersebut. Kemudian next slide adalah keunggulan kita punya perpustakaan yang baru dikembangkan tahun lalu. Next slide, tolong. Next. Inilah gambarannya perpustakaan. Saudara mungkin nanti kalau sempat melihat ini perpustakaan kita. Perpustakaan ini baik yang hardware maupun hard copy dan soft copy kita kembangkan. Jadi kita banyak juga berlangganan penjagaan buku-buku untuk perpustakaan. Next lagi, tolong dilihatkan. Ini mungkin ini khususnya nanti untuk mahasiswa yang online. Sudah lihat ada tuh ruang akses koleksi digital. Karena kita bersifat modern, maka desainnya pun harus modern. Next. Kemudian fasilitas lainnya, mungkin ini perlu nih buat teman-teman atau saudara-saudari atau ada di mahasiswa yang dari yang online. Tunjukkan saja, silakan. Next. Ini adalah lobby dan kita juga punya, ini kantin dosen dan karyawan. Kemudian next slide-nya lagi. Ini lobbynya nggak terlihat ya. Kemudian juga ini adalah ruang rapatnya, namanya ruang rapat Sidiatmo. Terus ini juga ada ruang kelas nih. Seperti ini kurang lebih kelasnya saudara-saudara. Sebelah kiri sudah lihat, sebelah kanan juga. Ini ada juga kita dibantu oleh P2B saat itu. Kemudian next slide kita punya masjid juga ya di belakang. Jadi kegiatan ibadahnya. Kemudian juga agama lain juga bisa kegiatan yang dilakukan. Kemudian sarana olahraga ada di belakang. Ya, next slide. Kemudian lagi kita punya klinik. Next. Ya, kemudian fasilitas kegiatan lainnya silakan ruang khususnya untuk mahasiswa. Nih, mahasiswa ini kita berikan, kalau sudah lihat di depan ini, inilah ada, saya lupa ada 32 kalau tidak salah ya, 32 ruang memang diberikan untuk kegiatan mahasiswa. Jadi sudah bisa berkantor di sana ya. Itu. Kemudian lagi kantin mahasiswa khusus sudah lihat seperti ini ya.
Saat ini baru buka beberapa saja kantinnya karena memang situasi PPKM. Kemudian kita juga nyiapkan parkir motor, ya. Kemudian common space, common space-nya ini situasinya. Dan kemudian apa prestasi mahasiswa? Nah, ini harus diikuti oleh saudara-saudari. Prestasi kita pernah juara pertama dalam kategori PLN ID Competition Unlocking Face Live PLN Mobile, juara 3 Voice Over Event Communication Festival dan lain sebagainya. Medali perunggu tingkat nasional bidang komputer, kemudian medali perak nasional bidang komputer juga, medali perak tingkat nasional bahasa Inggris, kemudian finalis IT Development Competition, kemudian sekarang ini lagi berjalan finalis lomba drone, kita ikut di dalam ini. Belum lagi kalau sudah nanti lihat tadi kalau mendengarkan lagu Padamu Negeri, Indonesia Raya, itu adalah paduan suara kita yang selalu mendapatkan nomor di event manapun juga di Indonesia khususnya. Bahkan di luar negeri pun kita selalu mendapatkan event. Jadi yang senang menyanyi bisa ikut di paduan suara. Next lagi, kita mohon maaf nih, ada agama. Kemudian ada inovasi mahasiswa, lihat nih calon satu yang terus mahasiswa kita mengikuti lomba. Jadi ada Braja Musti. Alhamdulillah inilah. Next lagi coba lihat nih karya mahasiswa kita. Ini adalah next slide kendaraan listriknya. Kemudian juga next slide adalah nih saudara harus nih ada gantungan baju pintar tuh sampai segitu kita. Selain kita bidang kelistrikan, kepelenan atau juga kita inovasi mahasiswa. Ada lagi coba tunjukkan next slide lemari surya sebagai pengering ikan asin berbasis Arduino. Nah, sudah yang punya ini. Next slide. Next saja saya kira. Kemudian perlu disampaikan bahwa sekarang kita masuk ke namanya MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi saudara mendapatkan 1 semester mempunyai kesempatan mengambil mata kuliah di luar prodi. Kalau prodi elektro boleh ke prodi yang lainnya. Kemudian 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Kita punya kerjasama dengan namanya Aliansi Perguruan Tinggi BUMN. Jadi bahwa BUMN ada aliansi seperti Universitas Pertamina, Telkom University, POS kemudian mohon maaf saya lupa, kemudian UISI yang di ini kita. Jadi saudara bisa kuliah dengan mereka karena kita sudah ada kerjasamanya. Jadi bukan hanya saya kalian pengen kuliah di perguruan tinggi yang lain bisa. Itu dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Artinya mengambil mata kuliah yang mana terus kuliahnya nggak di sini tapi di luar. Kemudian kebijakan Kampus Merdeka memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi sampai 3 semester tanpa mengurangi namanya body knowledge. Artinya lulusan sudah sesuai dengan harapannya. Next, implementasi Merdeka Belajar. Inilah kurang lebih Kampus Merdeka ini yang dicanangkan oleh Pak Nadiem sebagai Menteri Agama. Terakhir sekali bahwa ini yang penting, harapan ITPLN terhadap lulusannya. Jadi walaupun sudah baru masuk, tapi sudah membangun. Pertama adalah berakhlak mulia, memiliki semangat dan nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Ingat itu. Yang kedua, harus menghasilkan manusia Indonesia yang berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan berdaya saing global. Kita tidak boleh jago kandang. Yang ketiga, pemuda Indonesia merupakan generasi penerus bangsa Indonesia. Pemuda merupakan aset masa depan Indonesia. Sudah sepatutnya sebagai pemuda memberikan inovasi, riset, dan kontribusi untuk memajukan bangsa. Jadi saudara potret bangsa ini kebutuhannya apa, saudara terjemahkan risetnya di ITPLN. Harapan ITPLN juga menginginkan Indonesia menjadi bangsa entrepreneur. Kelemahan kita, saya sudah kaji bahwa kenapa Cina sebegitu, kan tahun 2004 dia membangun yang namanya inkubator. Lalu sebegitu banyak inkubasinya. Inkubatornya sampai puluhan ribu. Ya, menghasilkan hasil-hasil inovasi yang luar biasa. Hasilnya sekarang. Indonesia cukup terlambat. Maka Indonesia harus masuk ke menjadi bangsa entrepreneur. Dan diisi oleh kalian semua, oleh lulusan ITPLN. Dan terakhir, Indonesia memiliki hamparan lautan yang luas, mulai dari ujung Sabang hingga Merauke. Di masa yang akan datang, Indonesia bisa jadi negara kekuatan maritim dunia. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.